Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani, NIM 1814080025, dari jurusan Tadris IPA Fisika dengan mata kuliah Seminar Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Sinar Laser pada Kanker dengan dosen pengampu Ibu Adelia Azasmi. Pada poin yang pertama yaitu pengertian sinar laser. Sinar laser merupakan singkatan dari Light Application Based Stimulate Emission of Radiation atau penguatan cahaya dengan stimulasi emisi radiasi, yaitu mekanisme suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik, biasanya dalam bentuk cahaya yang tidak dapat dilihat maupun dapat dilihat dengan mata normal, melalui proses pancaran terstimulasi. Pancaran laser biasanya tunggal memancarkan foton dalam pancaran koheren. Laser juga dapat dikatakan efek dari mekanika kuantum. Dalam teknologi laser, cahaya yang koheren menunjukkan suatu sumber cahaya yang memancarkan panjang gelombang yang diidentifikasi dari frekuensi yang sama. Beda fase yang konstanta polarisasi. Prinsip kerja sinar laser pada pengobatan kanker. Laser dihasilkan dari proses relaksasi elektron. Pada saat proses ini, maka sejumlah foton akan dilepaskan beberapa berbeda dengan cahaya. Center emiris pada laser terjadi dengan teratur akan menghasilkan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Perbedaan dengan lampu emisi akan menghasilkan cahaya dengan banyak panjang gelombang. Laser digunakan untuk mengobati kanker dengan cara berbeda. Cahaya intensitas tinggi mereka dapat digunakan untuk mengecilkan atau menghancurkan tumor atau pertumbuhan prakanker. Laser ini paling sering digunakan untuk mengobati kanker subvertikal, kanker pada permukaan tubuh atau selaput organ dalam, seperti kanker kulit, sel basah, dan tahap awal dari beberapa jenis kanker, seperti serviks, penis, vagina, vulva, dan kanker paru-paru non-sel kecil. Cahaya sinar laser biasanya terdiri dari banyak gelombang yang menyebar ke segala arah. Sebaliknya, sinar laser memiliki panjang gelombang tertentu dan dapat diklimasikan untuk menghasilkan sinar yang sempit dengan intensitas yang sangat tinggi. Karena laser dapat fokus dengan satu akurat pada areal kecil, laser dapat digunakan untuk bekerja pembedahan yang sangat tepat digunakan untuk memotong jaringan. Adapun 3 laser yang digunakan untuk pengobatan kanker yaitu laser karbon dioksida, laser argon, dan laser neodymium. Strategi pengobatan, di mana sinar laser ini digunakan untuk membuat sayatan yang tidak terlalu dalam seperti pada pengangkatan kanker kulit. Laser ini mengkombinasikan cahaya dengan kemoterapi untuk membunuh lebih banyak sel kanker. Laser argon juga dapat dipakai untuk prosedur pembedahan. Laser juga dapat digunakan untuk meredakan gejala kanker tertentu, seperti perdarahan atau penyumbatan. Misalnya, laser dapat digunakan untuk mengecilkan atau menghancurkan tumor yang menghalangi trakea, batang tenggorokan, atau kerongkongan pasien. 3 jenis laser yang digunakan untuk pengobatan kanker, yaitu laser karbon dioksida, laser argon, dan laser radium. Terapi laser sering kali diberikan melalui endoskopi fleksibel, tabung atau tabung tipis berlampu yang digunakan untuk melihat jaringan di dalam tubuh. Kelebihan dan kekurangan dari sinar laser. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dari sinar laser tersebut. Sinar laser, pada saat kita menggunakan sinar laser, kerusakan jaringan itu lebih sedikit karena pada penyayatannya sinar laser ini menyayat tubuh tidak terlalu dalam dengan menggunakan cahaya sinar lasernya, berbeda dengan pisau bedah. Yang kedua, tingkat presisnya dibandingkan alat-alat bedah tradisional sehingga luka pada tubuh tidak terlalu dalam. Sama seperti dengan kerusakan jaringan yang lebih sedikit, jadi pada saat penggunaan sinar laser ini, tingkat presisinya dengan alat-alat bedah tradisional ini sangat berbeda. Karena pada selesai menggunakan sinar laser ini,
luka yang ada pada tubuh ini tidak terlalu dalam sehingga cepat melakukan kesembuhan. Adapun kekurangan dari sinar laser ini, yang pertama itu kegunaan dari sinar laser ini, kita menggunakannya itu biayanya sangat mahal. Jadi seseorang yang ingin menggunakan peralatan pengobatan dengan sinar laser ini harus memenuhi biaya yang sangat tinggi. Yang kedua itu, pada saat penggunaan sinar laser akan mengalami nyeri, infeksi, pendarahan muncul pada jaringan perut, munculnya jaringan perut, dan perubahan warna kulit. Pada saat setelah kita menggunakan ke sinar laser ini, pasti terasa nyeri, infeksi, dan terjadi perubahan warna kulit. Tetapi saat terjadi nyeri pada kegunaan sinar laser ini tidak terlalu lama. Yang ketiga yaitu harus dilakukan berulang-ulang kali. Dan kelemahan dari sinar laser ini tidak bisa melakukan pengobatan dengan satu kali pengobatan saja. Akan tetapi, saat melakukan pengobatan dengan sinar laser, kita harus melakukan dengan berulang-ulang kali. Itulah yang menyebabkan biaya penggunaan sinar laser ini sangat mahal. Prinsip kerja fisika pada sinar laser. Laser bisa dibuat karena cahaya berinteraksi dengan elektron. Elektron ada pada tingkat energi tertentu atau keadaan yang khas dari atom atau molekul tertentu. Tingkat energi bisa dibayangkan sebagai cincin luar berada pada tingkat energi yang lebih tinggi daripada cincin dalam. Untuk laser, kristal ruby berbentuk menjadi silinder, cermin yang mencerminkan sepenuhnya ditempatkan pada satu ujung dan cermin yang memantulkan sebagian di sisi lain. Lampu intensitas tinggi berputar di sekitar silinder ruby untuk memberikan kilasan cahaya putih yang memicu aksi laser. Panjang gelombang hijau dan biru dari dalam flash menggairah elektron di atom kromium ke tingkat energi yang lebih tinggi. Laser dihasilkan dari proses reaksi elektron pada saat ini, maka sejumlah foton akan dilepaskan berbeda dengan cahaya center emiris pada laser terjadi dengan teratur, sedangkan pada lampu emiris terjadi secara acak. Proses yang terjadi adalah elektron pada keadaan ground trend pada pita valensi mendapat energi, kemudian status naik menjadi pita konduksi. Cara kerja laser yang pertama yaitu listrik tegangan tinggi menyebabkan tabung flash kuarsa memancarkan cahaya yang kuat, mengkristal beberapa atom di kristal ruby ke tingkat energi yang lebih tinggi. Cara kerja laser yang kedua itu pada tingkat energi tertentu, berbeda atom memancarkan partikel cahaya yang disebut foton. Awalnya foton dipancarkan ke segala arah. Foton dari satu atom merangsang emisi foton dari atom lain dan intensitas cahaya dengan cepat diperkuat. Yang ketiga yaitu cermin pada setiap ujungnya mencerminkan foton bolak-balik, meneruskan proses emisi dan memperkuat rangsangan. Yang keempat, foton meninggalkan cermin perak sebagian di salah satu ujungnya. Hal ini adalah kegiatan dari sinar laser yang terakhir. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.